tahu sama sekali. Nah, sekarang saatnya menjadi sangat tahu dari Pak Trijoko. Monggo Pak, silakan. Ya, saya izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Ibu silakan. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu materi saya? Oke, sampun Oke, Pak. ampun, Pak Adri. Siap. Oke, Pak Beni dan Bapak Ibu serta adik-adik Ormawa, PPK Ormawa. Jadi kali ini kami ingin menyampaikan salah satu program kompetisi proyek kontribusi sosial tingkat perguruan tinggi yang kita berikan nama Astra Honda SDGs Future Leader. Tahun ini mengambil tema Sinergi for Sustainability. Program ini sudah berjalan 3 tahun Bapak Ibu, tapi memang 2 tahun terakhir kami hanya melibatkan kampus-kampus yang menjadi binaan. Nah, tahun ini sejalan ya dengan kebijakan kementerian ya. Tahun ini kami juga meningkatkan kualitas untuk program ini, sehingga pesertanya kali ini kita buka untuk seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baik itu yang negeri dan swasta. Ya, tapi rasanya tidak perlu khawatir, karena UNED tahun lalu juara 1 Pak Fendi. Juara 1 terbaik untuk SDGs Future Leader. Kayaknya 2 tahun berturut-turut Siap. menang ya Mas Bayu. Kebetulan salah satu programnya yang ada di Semboro kita implementasikan Pak, untuk bukan hanya proyek dalam lomba, tapi memang sampai saat ini sudah kita jadikan program untuk pengabdian masyarakat. Gambaran besarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi SDGs Future ini merupakan proyek yang mana ditujukan untuk meningkatkan kepedulian bagi para peserta, serta yang tidak kalah penting adalah menyelesaikan sebuah masalah ya yang ada di masyarakat dengan berbagai solusi yang sejalan dengan SDGs. Kami fokus pada 4 bidang: pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk proyek-proyek proposal yang lolos akan mendapatkan pendanaan tentunya, dan agak sedikit bangga saya, ternyata pendanaan AHM kali ini lebih besar daripada pemerintah Pak. Kalau pemerintah tadi tahun ini 35, dari kami tahun ini 42 jutaan, kurang lebih seperti itu. Wah, Selain pendanaan, Astra lebih kaya dibanding bukan Pak. kita ini ya. Ini kebetulan saya Betul, Pak Adri ya. kaget juga Pak. Kemarin kok kick off juga bareng gitu. Tidak Iya, janjian iya, ya iya. Pak Boy ya. Tanggal 24 juga mungkin timingnya bisa pas gitu. Jadi untuk proyek-proyek yang lolos akan dapat pendanaan, tentunya akan ada pendampingan, mentoring dari kita. Kemudian akan kita monef seperti tahun lalu. Tentunya ada pengukuran dampak, dan di akhir nanti akan ada apresiasi Bapak Ibu. Jadi selain pendanaan, tim terbaik juga akan ada apresiasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan proyek berikutnya ataupun untuk kegiatan positif lainnya di kampus seperti itu. Nah, adapun untuk pesertanya tahun ini tidak berbeda dengan tahun lalu, yang mana tahun ini minimal peserta adalah 3 orang yang didampingi dosen pembimbing tentunya. Kemudian tema proyeknya ini sesuai dengan SDGs ya, pendidikan di goals nomor 4, lingkungan ini ada 4 goals ya, goals 6, 13, 14, 15, kesehatan di goals nomor 3, dan pemberdayaan ekonomi ada di goals SDGs 1 dan ke-8. Adapun programnya, kami menunggu proposal proyek dari teman-teman UNED ini sampai tanggal 31 Mei. Jadi ada waktu ya. Kalau tadi Kak Ormawa tadi kan tanggal 20-an ya kalau nggak salah ya tadi ya. Kami sampai tanggal 31 Mei. Kemudian nanti ada seleksi tahap 1, administrasi dan proposal. Kami akan baca seluruh proposal yang masuk. Kemudian nanti akan ada 6 besar proposal yang akan kita minta untuk presentasi. Ya, dari 6
yang terbaik akan kita ambil Bapak Ibu dan teman-teman. Ada 3 proyek proposal terbaik yang akan mendapatkan pendanaan. Harapannya nanti 3 proposal terbaik tersebut bisa diimplementasikan mulai awal Juli sampai 31 Oktober. Kemudian nanti di bulan November kami akan melihat ya proyeknya seperti apa, sekaligus akan ada pengukuran program. Ya. Kemudian nanti pengumuman proyek terbaik implementasi akan kami sampaikan di 5 Desember 2025. Seperti itu. Nah, ini agak teknis ya, Bapak Ibu dan teman-teman, untuk syarat kompetisinya. Tentunya kalau UNED sudah masuk ya di poin nomor 1, mahasiswa D3, D4, S1. Kemudian minimal pesertanya adalah semester 3 ya, teman-teman ya, atau tahun kedua. Kemudian anggota tim dibatasin dari perguruan tinggi yang sama. Tentunya harus ada persetujuan resmi dari kampus ya. Kemudian di sini tim yang berkolaborasi dengan lembaga pengabdian masyarakat atau LPPM atau SDG Center ini akan mendapatkan poin yang lebih. Setiap perguruan tinggi boleh mengirimkan lebih dari 1, ya tidak dibatasi, gitu ya. Kemudian proyek-proyek sudah disampaikan tadi. Di poin nomor 5 ini adalah dari evaluasi sebelumnya. Jadi kami ingin proyek-proyek yang diusulkan ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat ya, Bapak Ibu ya, baik itu perangkat desa atau stakeholder yang lain. Yang nomor 6, kami minta para tim untuk membuat video singkat tentang proyeknya, tentunya berisi hasil observasi dan kira-kira mau diapakan gitu ya. Kemudian diupload untuk bisa dilihat atau menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dengan hashtag-hashtag tertentu yang sudah kami cantumkan. Kemudian nanti akan kami sampaikan panduan proposal. Nah, ini ada sedikit ada sedikit yang perlu jadi perhatian, bahwasannya proposal kami tunggu maksimal 31 Mei pukul 23.59 ya. Mudah-mudahan di sini tidak banyak pejuang 2359 ya. Kayaknya rata-rata pejuang 2359 cukup banyak nih. Di akhir-akhir banyak yang submit. Saya lanjut untuk petunjuk teknis project. Ya, tadi peserta ini petunjuk teknis project. Project solusi ya masalah yang dihadapi di masyarakat, atau juga boleh upaya peningkatan kualitas atau kuantitas ya. Misalkan di sebuah kampung ada UMKM yang sudah jalan tapi tidak bermasalah, tapi mau ditingkatkan kualitas akuntabilitasnya itu juga boleh diajukan seperti itu. Yang nomor 2, proyek yang diajukan tentunya harus terukur keberhasilannya, baik kuantitatif atau kualitatif ya, karena ini akan menjadi acuan saat nanti implementasi. Ini contohnya di proyek-proyek yang sudah kita lakukan adalah peningkatan kompetensi masyarakat, penyelesaian masalah sampah, pengobatan gratis, atau pembinaan UMKM ya, seperti itu. Proyek yang diusulkan akan lebih baik apabila menggunakan model kolaborasi pentahelik, Bapak Ibu, yang mana teman-teman juga sudah tahu ya, pentahelik ini menjadi hal yang akan membuat sebuah proyek memiliki impact yang besar ya, yang mana kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media. Kemudian yang nomor 4, proyek belum pernah menjadi pemenang ya di kompetisi serupa di tingkat nasional dan internasional. Kemudian dalam proyek juga dilampirkan rencana publikasinya seperti apa. Kemudian tidak kalah penting ada RAB, ya, rencana anggaran biaya, dengan maksimal yang boleh diusulkan adalah 42 juta. Namun apabila proyek ini menggunakan skema kolaboratif ya, misalkan dengan dana desa, dana kampus, dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Namun kami akan support maksimal di angka 42 juta, seperti itu. Nah, nomor 7 ini apabila proyek-proyek tersebut menggunakan
sepeda motor, tentunya sepeda motor Honda akan mendapatkan tambahan poin ya. Ini tidak wajib nomor 7, tapi apabila memanfaatkan produk kami akan mendapatkan poin seperti itu. Nah, untuk penyusunan proposal ini seperti pada umumnya menggunakan PowerPoint ya, maksimal 20 slide, menggunakan jenis font yang bebas ya, yang terbaca, kemudian membuat video dan materi maupun video ini untuk bisa diupload ya, diupload ke dalam link yang sudah kami sediakan. Adapun konten minimal project ini ada 6 Bapak Ibu dan teman-teman, latar belakang yang mana menjelaskan gambaran umum tentang proyek ya, hasil observasi lapangan, hasil identifikasi masalah atau pain point-nya, serta penentuan lokasi. Kemudian usulan solusi atau inovasi diceritakan di situ secara detail. Kemudian rencana implementasinya, menjelaskan proses kerja, waktu pelaksanaan, tim kerja, pengukur, juga publikasi. Nah, yang D ini tidak penting ya, jadi poin ya, target dan kebutuhan proyek. Bagaimana proyek-proyek meskipun baru disusun, ini juga menyantumkan keberlanjutannya seperti apa. Bukan hanya one shot ya, tapi proyek-proyek yang sustain. RAB dan kemudian untuk lampiran juga nanti bisa dibaca seperti itu. Nah, ini adalah kriteria penilaian ya, teman-teman dan Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah penilaian proposal project yang kami nilai ada 4 hal. Yang pertama adalah kreativitas dan inovasi project, kemudian rencana implementasinya, kelayakan implementasi project, dan tentunya potensi dampak dan manfaat. Kemudian untuk project-project yang sudah lolos, ya setelah implementasi kami juga akan menilai 4 hal, mulai dari kreativitas inovasi, hasil implementasi, pengukuran, dan tentunya potensi keberlanjutan project. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena memang salah satu contoh yang sudah dilakukan Yayasan AHM dan UNES, ini salah satu proyeknya sudah ditindaklanjuti yang ada di Semboro. Harapannya nanti proyek-proyek tersebut tidak berhenti di situ, karena akan berpotensi menjadi binaan ya, binaan desa itu akan menjadi potensi binaan yayasan maupun di AHM. Nah, kami sampaikan pendanaan dan apresiasi. Jadi akan ada 3 tim dengan pendanaan maksimal 42 juta. Dari 3 tim yang sudah mengimplementasikan, kami akan melakukan pengukuran dan melakukan monet. Yang mana nanti setelah dapat pendanaan, ini masing-masing tim juga akan mendapatkan beasiswa ya, apresiasi berupa beasiswa. Kita naikin Pak Bayu, karena tahun lalu terbaik 1 7 juta ya. Tahun ini menjadi 10 juta, terbaik 2 7,5 juta, dan terbaik 3 akan mendapatkan 6 juta. Ini saya sekalian tes ombak nih, kira-kira kalau apresiasinya ini bagi mahasiswa masih menarik nggak ini teman-teman? Nilai segini. Pak Bayu, Pak Agung, barangkali nanti bisa memberikan masukan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa link dan panduan yang bisa diakses ya, mulai dari panduan, kompetisi, link registrasi, dan link upload. Oke, mungkin yang terakhir saya izin sedikit putar video ya Bapak Ibu ya. Kabar baik untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Yayasan Astra Honda Motor mengajak kamu untuk menjadi agen perubahan melalui proyek kontribusi sosial yang kreatif sejalan dengan Sustainable Development Goals di bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan total pendanaan dan apresiasi lebih dari 145 juta rupiah, 3 proposal proyek terbaik akan mendapatkan dana implementasi, pendampingan, monitoring evaluasi, sertifikat, dan kesempatan meraih beasiswa. Kirim proposal proyek kontribusi sosialmu dan jangan lupa untuk membuat video singkat tentang ide proyekmu. Proposal proyek kami tunggu maksimal tanggal 31 Mei 2025 ya. Tunggu apa lagi? Mari bersinergi untuk keberlanjutan. Follow Instagram Sahabat Satu Hati dan Yayasan AHM untuk info selengkapnya.
Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan apabila ada yang disusulkan atau ditanyakan. Terima kasih Pak Bayu dan Bapak Ibu sekalian. Baik. Terima kasih Pak Trijoko. Nah, itu eh, kami-kami aja ini kan kebetulan berkumpul sama tim ya Pak ya, langsung pada bicara, wow gini apa, wow tadi pendanaannya luar biasa, terus support macam-macam lah, komentar luar biasa, dan mereka baru tahu. Terus pada protes pada saya, loh kemarin kok kita nggak diajak? Terus saya bilangin, kemarin itu khusus kepada kampus atau fakultas penerima beasiswa gitu Pak ya. Terus kemudian tahun ini Yayasan Astra Honda Motor eh, ingin menjadi sebuah yayasan yang equal, lebih luas, inklusif. Makanya sekarang dibuka untuk umum seluruh universitas di Indonesia. Oke. Terima kasih penyampaiannya Pak Trijoko. Berikutnya kami lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, dosen damping, pembina Ormawa, adik-adik, mahasiswa mahasiswa kami yang sangat banggakan. Monggo, jika ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Monggo bisa raise hand, diketik di kolom chat juga bisa. Sampaikan komisi untuk Australia. PPK-nya kan setelah ya. Ya, adik-adik, monggo Silakan dipersilakan. teman-teman. Kalau hadiahnya gimana Pak Bayu? Kalau Kalau PPK Ormawa gimana Pak? Selain pendanaan. Oke, jadi sebenarnya kalau secara pendanaan kan sudah paham tadi ya, setelah apresiasi atas reward dari pekerjaan tadi kan, kalau benar tadi saya baca, waduh jumlahnya kok ngalah-ngalahi dari jumlah hibah di kami ada sebenarnya juga ada hibah untuk mahasiswa Pak Sian, tapi di situ kok setara, maksudnya juara 1 dapat 10 juta, juara 2 ke bawahnya tetap lebih tinggi juga, apresiasi juaranya ya, bukan pelaksanaan ya, juaranya juga tinggi. Kita kalau di kementerian biasanya 3 jutaan. Nah ini sudah ada yang resen Pak. Monggo Ya, silakan. dari ini Bapak, Ibu atau adik nih Sudarti. Monggo Pak, Ibu Sudarti. Monggo silakan Assalamualaikum Bu Sudarti. warahmatullahi Monggo Bu. wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sudarti, dosen FKIP ya. Ini banyak yang bertanya, teman-teman tim. Kebetulan kami juga membina PKM ya, bedanya memang banyak bedanya ya. Di sini luar biasa ya. Insya Allah semua mahasiswa tertarik ini. Dan banyak dosen yang tertarik gitu Bapak. Yang ditanyakan begini, kriteria apa yang harus dipenuhi untuk menjadi dosen pembimbing, pendamping ya. Nah, itu. Oke, Nggih. oke, itu aja Bu. Ya, itu aja Bapak. Terima kasih. Langsung saja ya Pak Bayu. Jadi untuk kriteria dosen pembimbing secara khusus tidak ada Ibu. Yang penting sebenarnya satu, dosen tersebut mendapat persetujuan dari fakultas atau kampusnya seperti itu. Dan yang kedua tentunya sebenarnya bagaimana Bapak Ibu dosen ini memiliki kompetensi di bidang yang akan diteliti, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya secara khusus tidak ada. Jadi kalau dianggap dosen tentunya kan ilmunya sudah cukup lah ya untuk mendampingin teman-teman. Seperti itu Bu, tidak ada ketentuan khusus, namun tentunya mendapatkan persetujuan dari fakultas atau kampus seperti itu Bu. Terima kasih Seperti itu Ibu. informasinya. Nggih. Disebutkan. Oke. Terima kasih Bu Sudarti. Insya Allah Ibu dosen teladan ya, sudah menguasai kompetensi di bidang. Tadi sepertinya ada KIP ya Bu ya. Iya. Oh, oke. Berarti pendidikan tadi ada Bu. SDGs pendidikan tadi. Mungkin pendidikan bisa diintegrasikan dengan tujuan SDGs yang lain. Semangat Bu.
Semangat, terima kasih. Oke, sami-sami. Berikutnya ini dari Pak Ali Wafa. Pak Ali Wafa ini rekan sejawat dari Fakultas Pertanian, Pak. Beliau ini juga dosen muda yang luar biasa, concern di bidang pemimpin mahasiswa berprestasi. Nah, Pak Ali Wafa ini bertanya mengenai mungkin adakah ketentuan jarak, misal dari kampus ke pelaksanaan minimal berapa kilo gitu, Pak. Monggo Pak Trijoko. Ya, oke. Matur nuwun Pak Ali, pertanyaannya terkait dengan jarak ini tidak ada Pak, tidak ada jarak. Jadi monggo Bapak Ibu kalau proyek-proyeknya mau di Jember, mau di luar Jember juga boleh. Atau bahkan luar pulau pun juga tidak masalah ya, tidak ada ketentuan khusus. Yang penting proyek-proyek yang diajukan adalah akan memberikan solusi ya, sebuah permasalahan di masyarakat yang sejalan dengan SDGs. Maten Pak Ali, kami tunggu proyeknya. Terima kasih. Ayo Pak Ali Wafa dari pertanian. Jadi memang SDGs ini juga semuanya boleh ya, tidak kita batasin. Berikutnya ini juga tidak ketinggalan Bapak Wakil Rektor kita juga ingin bertanya Pak. Monggo Pak Fendi, kami persilakan. Oke, matur nuwun Mas Bayu. Saking tertariknya nih apa yang disampaikan Pak Trijoko ini keren banget. Dan saya berharap dari mahasiswa merespon ini dengan serius dan mudah-mudahan nanti banyak proposal yang masuk di Pak Trijoko. Pak Tri, mohon penjelasan lebih basis dari tim terkait dengan pengajuan proposal ini. Apakah memang basisnya di Ormawa atau bisa bebas gitu ya? Kalau tadi saya bandingkan di kegiatannya PPK Ormawa, basisnya memang harus organisasi mahasiswa. Ya, jadi bukan personal gitu ya. Nah, untuk yang Astra ini, apakah berbasis pada organisasi kemahasiswaan atau boleh itu personal-personal gitu ketemu ya maksimal 3 gitu tadi gitu 3 orang dalam satu tim. Minimal Pak, minimal 3. Oh, minimal 3, maksimal bebas Pak. Oh boleh besar gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan isu-isu kan sampun tadi sudah ditentukan ya. Artinya adik-adik juga jangan sampai keluar dari isu utama atau tema utama yang sudah di-launching oleh Pak Tri tadi. Nah, berkaitan dengan dukungan, apakah memang ada dukungan pendanaan dan juga mungkin ada dukungan sarana ya? Atau khusus pendanaan saja gitu ya? Dan di tingkat nasional, 3 tadi itu atau itu per apa gitu? Pak Joko ya, mohon keterangannya. Kalau ini dibuka ya sampai tingkat nasional begitu ya, saya yakin sangat ketat sekali kompetisinya gitu ya. Nah sebenarnya kuota yang ditetapkan oleh Astra sendiri berapa? Berapa proposal yang misalnya itu akan didanai gitu. Oke, maturun Pak Tri. Ya, siap Pak Fendi. Terima kasih Pak atas concern-nya. Beliau masih mengikuti presentasi saya jadi deg-degan nih. Oke, yang pertama Pak terkait dengan basis tim. Kegiatan ini memang pada awalnya dikhususkan untuk para penerima beasiswa yayasan Pak. Dalam satu tim minimal ada 1 yang penerima beasiswa. Namun karena kami ingin memberikan dampak yang lebih luas dan memberikan kesempatan lebih luas, kami tidak membatasin Pak apakah tergabung dalam Ormawa atau tidak. Karena memang saat ini saya melihat ada ya beberapa circle mahasiswa itu yang suka voluntary, suka mengabdi ke masyarakat gitu ya, dengan ide-ide liarnya kurang lebih seperti itu, dengan gerakan sosialnya, sehingga tidak ada keharusan Pak apakah sebagai Ormawa atau tidak. Namun yang tadi yang kami sampaikan minimal adalah semester 3 Pak, supaya sudah ada sedikit fondasi lah ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua terkait dengan dukungan ya, dukungan yang kami berikan ini berupa pendanaan Pak. Jadi silahkan pendanaan itu di RAB disusun Pak. Ada beberapa yang contoh itu
membuat sumur, ya, atau misalkan dalam sarana lain tahun ini kalau tahun lalu adalah UNES itu terkait dengan pengembangan UMKM ya Pak Bayu ya. Itu mungkin juga ada pembelian alat juga ya, pembelian alat dan lain sebagainya, destilasi atau apa gitu ya, aja uji lab dan lain sebagainya. Sehingga kami memberikan berupa dana Pak, tentunya sesuai dengan RAB yang diajukan ya. Jadi harapannya kalau tahun lalu kan di kisaran 20-an Pak Bayu ya, itu berupa kegiatan. Kami berharap kalau nilainya di atas 40 ini bisa ada eviden ya, apakah dalam bentuk bangunan kecil-kecilan ataukah sesuatu yang masih bisa digunakan masyarakat terus-menerus. Kemudian yang ketiga, ini adalah memang tahun ini cukup, karena ini ya Pak ya, cukup ketat Pak dengan adanya Mbak Evi Pak. Jadi kami pun juga mengikuti ya gerakan pemerintah ya. Di awal ini Pak, kami memang fokus ke 3 dulu Pak. Karena ini benar-benar perdana ya, kami pengen melihat responnya seperti apa. Kami tidak mau muluk-muluk juga ya. Jadi kami akan fokus dari proposal yang masuk akan ada 6 untuk presentasi Pak. Dari 6 akan kita kerucutkan menjadi 3. Seperti itu. Kalau mungkin nanti bisa melihat ya apakah misalkan proyek-proyeknya nilainya kecil nggak sampai 4 ya bisa jadi nambah gitu Pak. Bisa jadi. Tapi tentunya kita akan kunci di awal akan ada 3. Saya yakin UNED Itu nasional ya? nasional Pak. Nasional Pak. Wah, cukup ketat berarti ini. Siapa? Ya. Terus terkait dengan RAB tadi, mungkin buat acuan adik-adik, nanti ada nggak mengenai persentase dari masing-masing activity? Misalnya untuk belanja barang, maksimal berapa, untuk perjalanan, berapa, boleh nggak, misalnya untuk honor, misalnya. Ada panduan terkait dengan itu, Pak Tri? Tidak ada Pak, kami bebaskan RAB seperti apa, tentunya nanti akan saat seleksi administrasi dan presentasi Pak, biasanya akan muncul diskusi-diskusi. Karena memang dari evaluasi tahun lalu Bapak Ibu, banyak kegiatan-kegiatan sifatnya dana itu lebih besar bukan ke masyarakat ya, tapi ke operasional. Untuk mohon maaf konsumsi, untuk perjalanan lebih besar daripada yang diterima masyarakat. Ya, itu akan menjadi Ya, concern ya. juga, meskipun kami tidak menuliskan secara khusus Pak Nggih, terkait dengan RAB ini. Seperti itu. Nggih, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Fendi. Terima kasih Pak Fendi, Pak Tri juga atas jawabannya. Jadi kalau boleh saya sharing sedikit ya, jadi tahun lalu kami di FPP ada 2 tim terpisah, tapi yang satu mengikuti SDGs Future Leader, yang satu mengikuti PPK Ormawa. Jadi yang SDGs Future Leader itu adalah dari mantan ketua PPK-nya, mantan ketua Ormawanya Pak. Jadi kami selalu ada budaya bahwa ketua Ormawa yang sekarang PPK. Terus kalau jadi mantan ketua, ajukan SDGs. Tapi kita selalu kedua tim itu melaksanakan kegiatan desa bersama, tapi dengan program berbeda. Jadi ada satu kemarin PPK-nya tentang SDGs-nya tentang Mawar. Tapi dua-duanya berkolaborasi dengan masyarakat yang berbeda, tapi kita gabung. Sehingga kelompok bapak dan ibu itu bekerja bareng. Jadi ada satu integrasi yang luar biasa. Ternyata hasilnya malah masyarakat semakin bersatu, makin saling kenal, programnya baru macam-macam. Dampaknya ya seperti itu yang saya tidak cerita takut bagaimana gitu ya. Maksudnya alhamdulillah memberikan manfaat seperti. Jadi memang konsepnya kalau kita sumber daya banyak pasti dampaknya akan lebih besar gitulah. Dan kami juga dari PPK belajar bagaimana tata kelola mahasiswa itu melakukan pengabdian, dan di SDGs juga kami juga belajar bahwa kalau via SDGs Honda ini, SDGs Future Leader ini concern bagaimana kegiatannya adik-adik ini dapat terukur secara output dan juga outcome. Jadi SDGs dan PPK Ormawa ini saling melengkapi. Jadi gitu. Jadi, makanya kami belajar banyak dari keduanya. Proses belajar. Apalagi sempat di Monef juga. Jadi SDGs ini juga ada Monefnya Pak Fendi, visit juga. Nah di situ saya belajar banyak. Jadi apa yang tidak ada di PPK ada di SDGs. Itu saya khususnya di bidang mengukur pengabdiannya ya. Itu saya belajar banyak di Pak Joko ini luar biasa. Jadi namanya manusia ya, belajar dari mana aja.
Jadi saya di sini juga secara simbolis mengatakan terima kasih Pak Trijoko ilmu pengabdiannya, mengukur dampak itu. Terima kasih. Karena pasti dari Yayasan Ahlul Motor itu luar biasa. Dampaknya bagaimana? Ya, mungkin nambahin Pak Bayu. Oke, monggo. Jadi sesuai dengan pengalaman kami 2 tahun melakukan kegiatan ini, di tahun ini kami mengambil tema sinergi for sustainability. Kami juga sampaikan tadi ya, bagaimana proyek-proyek yang pentahelik ya, sehingga tidak menutup kemungkinan Pak proyek-proyek ini dikawinkan antara Ormawa dengan ini gitu. Karena kan dalam hal ini Ormawa di bawah Kemendikbud ya, Pak Bayu ya. Tentunya Ini. tidak menjadi masalah gitu setara dengan kolaborasi pentahelik maupun di pendanaannya kan kolaboratif ya, tidak ada masalah. Jadi dalam misalkan ada satu proyek yang besar didanain oleh beberapa unsur tidak ada masalah. Seperti itu. Pak, Oke, siap, setuju, sepakat Pak. Jadi memang untuk melaksanakan kegiatan seperti konsepnya tadi, kalau sumber daya sedikit pasti kita tidak bisa memberikan dampak yang apa ya diharapkan kita harapkan. Tapi kalau sumber daya banyak, insya Allah konsep kami memang selalu one activity apa ya one apa ibaratnya one village one program gitu, program yang besar. Tapi dicapai dengan berbagai tim dengan sumber daya yang banyak. Insya Allah bisa memberikan. Berikutnya ini banyaknya ini pertanyaannya kok makin banyak ini. Oh ini Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang spesifik ke PPK Ormawa. Mungkin cantik ya, karena habis ini memang kami berikan kesempatan untuk Yayasan Asal Honda Motor dulu untuk menyampaikan materi. Berikutnya berkaitan PPK Ormawa. PPK Ormawa kami berikan kesempatan setelah ini. Dan ini dan yang kedua. Oke, mungkin ini yang Pak Arif Rijadi, jadi Bapak untuk PPK Ormawa nanti setelah ini ada sesinya sendiri Pak, ini sebagai khusus untuk Assist Future Leader aja. Terus kemudian dari ini Abdul Razak dari Visip bertanya, apakah boleh jika 2 atau 3 lebih UKM orang mengajukan proposal untuk dalam satu proposal, misalnya 3 UKM Ormawa satu proposal atau 3 proposal? Oh, gitu. Yang kedua, apakah biaya hidup sarana saat pelaksanaan kegiatan ditanggung secara individu atau dana bantuan dari pihak Honda, Pak? Monggo, Pak, pertanyaan dari Abdul Razak. Ya, terima kasih Mas Abdul Razak ya, atau Pak Dusan ini ya, Pak Bapak atau Mas Abdul Razak. Sepertinya dari mahasiswa ya, Mahasiswa ya. Razak ya. Oke, Iya, iya. Mas Razak ya. Yang pertama terkait dengan apakah boleh jika 2 atau 3 UKM Ormawa mengajukan proposal ya. Diizinkan ya, tidak ada masalah. Tentunya sesuai dengan ketentuan tadi ya, minimal ada 3 mahasiswa, ada dosen pembimbing, dan yang tadi di reminder lagi ke Pak Bayu, ada target-target secara kualitatif maupun kuantitatif yang akan diukur, baik secara output dan outcome-nya seperti itu. Yang kemudian yang kedua, apakah biaya hidup sarana saat pelaksanaan kegiatan ditanggung secara individu atau dari pihak Honda. Nah, yang nomor 2 ini kalau memang dibutuhkan ya, itu akan dimasukkan di RAB. Jadi RAB itu bisa meliputi biaya operasional, kemudian biaya pengembangan desa atau biaya riset dan lain sebagainya. Dimasukkan aja di situ. Tapi tentunya tadi secara pengalaman silahkan dihitung lagi berapa persen yang itu untuk operasional dan berapa persen yang akan diterima masyarakat seperti itu. Karena memang untuk yang diterima oleh tim atau mahasiswa sendiri kita menyediakan apresiasi di akhir sebenarnya seperti itu. Sehingga di RAB ini harapannya disusun bagaimana proyek-proyek ini akan memberikan dampak ke masyarakat. Seperti itu, oke, Mas Rozak, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Wijoko. Itu ya, Adik Abdul Razak ya. Jadi silakan untuk operasional. Bebas sebenarnya kalau Yayasan Asal Honda Motor ini ya, maksudnya secara RP bagaimana apa ya? Tidak ada standar khusus, bisa dievaluasi bersama mana yang reasonable untuk melaksanakan. Dan kalau tadi sudah disiapkan kok dana apresiasi
Alhamdulillah kalau dibagi sama timnya lumayan beli-beli. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan kembali? Pak Arif, menurut Pak Arif, mohon maaf nanti berkaitan dosen pendamping pembina itu PPK Ormawa ini nanti setelah itu nggih, Pak ya. Mungkin kalau mau spill sebentar bahwa nggih, kalau mau saya jawab sedikit sebentar ya Pak. Jadi Terima ketika kasih. bertanya di Oh, PPK ini apakah hanya dari mahasiswa atau juga ada dosen pendamping? Nggih Pak, sama. Jadi SDGs Future Leader ini nanti akan menjadi penguat dari PPK Ormawa karena ini menjadi salah satu formulasi lah Unpra Jember. Ya, jadi kita nggak sendiri-sendiri, tapi kita bersinergi bersama untuk mencapai tujuan atau dampak yang besar bagi masyarakat. Nah, berkaitan ya. PPK Ormawa ini harus ada Pak, tetap PPK Ormawa ada dosen pendampingnya. Namun dosen syaratnya kalau PPK. Ya. Nanti kami berikan asesnya Baik. sendiri Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Baik. Beng-beng. Kak Alif kan Jadi, di mari Berikutnya ini ada Budian Indayana, Bapak Dian Indayana. Terkait Pentahelix Project, apakah dalam proposalnya perlu disertakan tujuan SDG spesifik dari 17 tujuan tersebut, Pak Tri? Monggo. Ya, pertanyaannya spesifik nih, Pak Dian ya. Ini kayaknya kalau udah nanya gitu udah pasti ikut nih kayaknya, udah spesifik. Ya, oke Pak. Terkait dengan Pentahelix Project ya, dalam proposal ini, sorry, ini yang ditanya Pentahelix, oh ini ya, tujuan spesifik 17 goals ya. Ya. Di presentasi awal tadi sudah kami sampaikan ya, ada beberapa goals yang terkait dengan program-program yang kami kategorikan. Untuk pendidikan ini ada di goals nomor 4. Kemudian lingkungan ini goals 6, 13, 14, 15. Kesehatan goals nomor 3. Pemberdayaan ekonomi goals 1 dan 8. Namun memang ada beberapa proyek nih Pak Dian yang beririsan ya, menyelesaikan masalah pendidikan dan lingkungan misalkan, atau pendidikan dan ekonomi. Silakan Pak nanti dimasukkan ke dalam proyek-proyek tersebut karena memang di panduan kami sudah sampaikan juga di sana bagaimana proyek-proyek ini sejalan dengan SDG seperti itu. Jadi perlu Pak disampaikan untuk sama-sama kita tahu ini menyelesaikan goals nomor berapa. Seperti itu Pak Dian. ya Pak, karena waktu karena Oke, terima kasih Pak Tri Joko. Ya, tadi ya, memang Pentahelix bahwa SDGs itu memiliki 17, silakan disampaikan secara spesifik supaya mendapat gambaran mengenai apa kontribusi kita dalam pencapaian SDGs tersebut. Gitu. Oke, iya, karena keterbatasan waktu, berikutnya mungkin bisa kami cukupkan ya Pak, Pak berkaitan dengan sosialisasi mengenai SDGs Future Leader by Yayasan Oscar Motor yang pada hari ini kami sangat berterima kasih Pak, sangat sanjung sekali dengan banyak wawasan yang kami berikan, yang Bapak berikan. Terima kasih Pak Tri Joko atas kesempatannya. Nanti mohon izin PPT-nya mungkin dari para peserta meminta nih Pak. Atau Ya, mungkin nanti nanti ya. kami kasih link panduannya Pak ya untuk bisa di-download atau Oke. saya langsung chat aja. Terima kasih Boleh, Bapak boleh, Ibu boleh dicek. sudah diberikan kesempatan, Pak Fendi, Bapak Ibu Dekan, Terima dosen. Terima kasih untuk SFL. Saya akan sampaikan linknya. Sekali lagi terima kasih. Saya izin live sebentar lagi. Silakan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tri Joko. Semoga sehat selalu. Semangat SFL 2025 ya. Baik Yayasan Oscar Motor, insya Allah bisa bersama bersinergi memberikan dampak kepada masyarakat bersama PPK Ormawa. Karena setelah ini kami sesinya untuk PPK Ormawa.
gitu ya, karena tadi sudah ada yang bertanya. Oke, saya pribadi juga menyampaikan terima kasih atas yang disampaikan. Nah, itu sudah disampaikan Pak Joko ya. Panduan Astra Honda Motor, silakan bisa diakses masing-masing Bapak Ibu dan adik-adik. Terima kasih Pak Joko. Baik. Baik, terima kasih untuk sesi pertama berkaitan dengan sosialisasi SDGs Leader Yayasan Astra Honda Motor. Telah selesai. Berikutnya kami kembalikan waktu dan tempat kepada Mbak Nadia. Nadia, terima kasih. Baik, Pak Bayu. Untuk selanjutnya adalah pemberian materi oleh Bu Dewi Rohmah, SKM MKes, tentang filosofi dan penyusunan subproposal PPK Ormawa. Kepada Bu Dewi, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mbak Nadia selaku moderator pada pertemuan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan tentunya teman-teman dari tim UKM Ormawa se-Universitas Jember. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah dengan rahmat, sehat, dan juga kesempatan pada pagi hari ini, kita semua diberikan sebuah anugerah yang luar biasa dalam rangka mengawali kegiatan PPK Ormawa. Nanti insya Allah akan berproses sampai di akhir tahun 2025. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya pada yang terhormat Bapak Dr. Fendi Setiawan MH selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selalu support luar biasa di program PPK Ormawa. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya untuk bergabung di forum ini, dan yang saya hormati Ketua Tim Task Force Bapak Agung beserta seluruh tim di Task Force PPK Ormawa UNED, ada Bu Yuni, ada Pak Bay, ada Bu Nindam, ada Pak Asnur juga. Kemudian ada Bapak Ibu yang lain yang mungkin belum saya bisa sebutkan satu persatu, dan para Bapak Ibu dosen pendamping ya yang semangatnya juga luar biasa, sudah berproses di 3 tahun terakhir masih istiqomah ya sampai hari ini, bahkan juga beberapa Bapak Ibu dosen pendamping baru hari ini juga bergabung, luar biasa. Dan tentunya yang saya sangat banggakan, saya sangat sayangi semangat dari teman-teman tim UKM Ormawa, sekaligus beberapa teman tim pelaksana PPK Ormawa yang sudah berproses ya di tahun lalu, hari ini juga bergabung. Luar biasa untuk kita semua kembali menyatukan semangat bahwa dalam hal ini PPK Ormawa